Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan, berdoa dan memuji Tuhan bersama dalam Bread of Life audio saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat-Nya saat ini juga. Tuhan Yesus mengasihi Anda dan siap memberkati Anda. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Renungkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Roma 1 ayat 15, itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Saudara yang terkasih, sebagai orang Kristen, kita memiliki tanggung jawab yang tidak mudah. Karena sebagai pengikut Kristus, hidup kita juga harus mencerminkan Kristus dan meneladani Kristus. Jika tidak, kita belum layak disebut sebagai orang Kristen yang sejati, karena semua tindakan kita, perbuatan kita, perkataan kita haruslah sesuai dengan firman Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki Tuhan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Filipi 2 ayat 15. Hidup tiada beraib, tiada bernoda, tiada bercela dan bercahaya di tengah-tengah dunia adalah kualitas hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Seringkali orang salah dalam mengukur kualitas hidup seseorang. Orang dunia menilai bahwa seseorang dikatakan berkualitas apabila ia berpendidikan tinggi, mempunyai karir yang menanjak yang tinggi, berpengalaman yang banyak, punya kekayaan yang melimpah dan sebagainya. Tapi itu berbeda dengan ukuran yang dipakai oleh Tuhan, saudara. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Nah, kehidupan rohani yang berkualitas inilah yang diteladankan oleh Rasul Paulus bagi orang percaya. Saat berada di penjara sekalipun, Paulus tetap dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, meski mengalami tindasan, aniaya, penderitaan dan ujian, dia tidak pernah mengeluh atau bersungut-sungut atau bahkan menyalahkan Tuhan. Hal inilah yang menunjukkan bahwa motivasi Paulus dalam melayani Tuhan benar-benar tulus, benar-benar murni demi kemuliaan nama Tuhan. Apa kuncinya sehingga Paulus dapat seperti itu, saudara? Berdoa. Ya, tanpa doa Paulus tidak akan mampu setegar itu. Tanpa doa pelayanan Paulus tidak akan berdampak. Doa harus menjadi nafas hidup orang percaya. Karena itu Paulus selalu menasihatkan Efesus 6 ayat 18, berdoalah setiap waktu di dalam roh
dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Nah, sudah seharusnya setiap kita, bukan hanya pelayan Tuhan, meneladani hidup Paulus ini, saudara. Jangan sampai kita melayani Tuhan tapi dengan motivasi yang tidak benar. Ingatlah, selalu bersyukur, tulus melayani Tuhan, dan tekun dalam doa. Itulah kunci untuk menjadi orang Kristen yang berkualitas. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Engkau mengajar kepada kami semua sebagai pengikut Kristus, hidup kami harus punya tanggung jawab. Walaupun tanggung jawab itu tidak mudah, yaitu harus mencerminkan Kristus yang ada di dalam hidup kami dan meneladani Kristus. Tetapi kami tahu Tuhan, kekuatan daripada Tuhan akan Engkau beri anugerahkan kepada setiap kami yang serius, yang bertindak untuk mengambil komitmen, serius melakukan kehendak Tuhan, serius hidup tidak bercela, tidak beraib, tidak bernoda dan bercahaya di tengah-tengah dunia ini. Tuhan, Engkau ingin menyatakan kepada setiap kami bahwa standar kualitas hidup orang percaya itu berbeda dengan orang dunia. Tetapi Engkau inginkan supaya kami punya standar yang sesuai dengan firman Allah, yaitu hidup dalam kekudusan Allah, hidup melakukan firman-Mu, hidup dalam perkataan yang benar, perilaku yang baik, dan selalu mencerminkan Kristus yang ada di dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ajar kepada kami Paulus dapat menghadapi setiap ujian dan cabaran karena dia selalu datang pada Tuhan. Dan biarlah hari ini juga dalam segala situasi kami, bukan dalam kesusahan saja, bukan dalam pergumulan saja, tetapi dalam keadaan syukur, diberkati, atau apapun keadaan kami tetap memiliki waktu untuk berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Itulah yang Engkau ingin ajarkan kepada kami, supaya kami tetap berdoa bagi setiap hal yang kami doakan, yang kami gumulkan, dan juga berdoa terutama kepada orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang kudus yang siap memberitakan Injil kebenaran firman Allah. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami selalu bersyukur, kami tulus melayani Tuhan dan tekun dalam doa, menjadi kunci untuk menjadi seorang Kristen yang berkualitas. Biar semua pendengar Bread of Life Audio saat ini, hidup mereka berkualitas di dalam Tuhan, dengan tekun berdoa, terus melayani Tuhan dengan tulus dan bersyukur dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai
akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru, memanggil namanya, berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Informasi menarik bagi Anda, saudara-saudari yang terkasih, yang rindu memperdalam pemahaman seputar Alkitab. Esra Soru Bible Class atau ESBC membuka kelas khusus, yakni pengenalan Perjanjian Lama. Dalam kelas ini, Anda akan diajak untuk mempelajari lebih dalam berbagai hal seputar kitab-kitab dalam Perjanjian Lama, mulai dari kitab Kejadian hingga kitab Maleakhi, dengan pengajar Pendeta Esra Soru. Kelas akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom setiap hari Rabu malam pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 waktu Malaysia. Bagi Anda yang berminat, sila hubungi +60 17 79 23 798. Sekali lagi +60 17 79 23 798. Sampai jumpa di kelas Esra Soru Bible Class khusus pengenalan Perjanjian Lama. Tuhan Yesus memberkati. Esra Soru Bible Class Malaysia dan Indonesia segera dibuka untuk semester kedua. Subjek atau mata kuliah yang akan diterima: Doktrin Allah, Hermeneutika, Kristologi, Pneumatologi, Homiletika, Eskatologi, Bibliologi, dan beberapa subjek atau mata kuliah lainnya. Kelas akan dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom.
Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, sila hubungi 017 7923 798. Sekali lagi 017 7923 798. Jangan lewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati Anda.